Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mary Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi bahasa? Bunyi bahasa adalah getaran yang dihasilkan oleh organ-organ pembentuk suara manusia, seperti lidah, gigi, bibir, yang diubah menjadi bentuk suara yang membentuk kata-kata dan kalimat dalam suatu bahasa. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi bunyi bahasa secara umum. Yang pertama ada bunyi vokal, di mana bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan signifikan terhadap aliran udara melalui saluran udara. Selama pembentukan bunyi vokal, lidah dan bibir diatur untuk menciptakan resonansi dalam mulut. Contoh bunyi vokal ada 5. Yang pertama A, E, I, O, dan U. Sekarang lanjut ke klasifikasi vokal, di mana vokal diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal dibedakan dengan adanya vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U, vokal tengah misalnya bunyi E dan O, dan bunyi rendah seperti A. Sedangkan secara horizontal dibedakan dengan adanya vokal depan, misalnya bunyi I dan E, vokal pusat, misalnya bunyi O, dan vokal belakang misalnya bunyi U. Kemudian, menurut bentuk mulut dibedakan dengan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu diftong atau sering disebut vokal rangkap, adalah kombinasi dari dua vokal yang dihasilkan dalam satu suara. Diftong terjadi ketika mulut mengalami perubahan posisi selama pengucapan, sehingga terdengar seperti dua vokal yang digabung. Diftong juga diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada diftong tertutup, terjadi ketika vokal I atau U diikuti oleh vokal lain atau huruf Y, contoh I dalam syair, AU dalam perahu. Yang kedua ada diftong terbuka, terjadi ketika vokal A, E, atau O diikuti oleh vokal I atau U, contoh ia dalam kalimat, dan UA dalam kuat. Lanjut pada bagian ketiga ada bunyi konsonan, di mana konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan sebagian atau sepenuhnya terhadap aliran udara melalui saluran suara. Pembentukan konsonan melibatkan berbagai cara, di mana udara dihambat atau diredam oleh lidah, gigi, bibir, atau bagian-bagian lain di dalam mulut. Contoh konsonan termasuk P, T, K, S, M, dan L. Bunyi konsonan juga dibedakan berdasarkan 3 patokan atau 3 kriteria. Yang pertama berdasarkan posisi pita suara, terbagi menjadi beberapa bagian, ada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, contohnya B, D, G, dan C. Sedangkan bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, contohnya S, K, P, dan T. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu berdasarkan tempat artikulasi. Kita dapat mengenal antara lain ada konsonan bilabial, yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Yang kedua adalah labiodental, yaitu konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas. Yang ketiga adalah minoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Dalam hal ini, daun lidah menempel pada gusi. Dan yang keempat, dorsovelar, yaitu konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Next, lanjut ke bagian ketiga, yaitu berdasarkan cara artikulasinya. Yang pertama ada hambat atau letupan, plosive, dan stop. Di sini, artikulator menutup sepenuhnya aliran udara, sehingga udara mempat di belakang tempat penutupan itu. Kemudian, penutupan itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Yang termasuk konsonan letupan ini antara lain bunyi B, B, T, K, dan G. Yang kedua ada geseran atau frikatif. Di sini, artikulator aktif mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit
sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Contoh yang termasuk konsonan geseran adalah F, S, dan Z. Yang ketiga ada paduan atau frikatif. Di sini artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, lalu membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Cara ini merupakan gabungan antara hambatan dan negatif, yang termasuk konsonan paduan antara lain bunyi C dan J. Yang keempat ada senggawan atau nasal. Di sini artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Contoh konsonan nasal adalah bunyi M dan N. Yang kelima ada getaran atau trill. Di sini artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Contohnya adalah konsonan R. Selanjutnya, sampingan atau lateral. Di sini, artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara masuk melalui samping lidah. Contohnya adalah konsonan L. Yang terakhir ada hampiran atau aproksiman. Di sini, artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal. Tetapi, tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sering juga disebut semivokal. Contohnya W dan Y.